Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kesempatan kami di tempat ini ya, kita sama-sama memuji Tuhan atas kekuasaan yang membangkitkan hari yang di tempat ini tidak usah berdiri, kita sama-sama datang bahwa hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan.
Haleluya. Engkau teramat sangat baik bagi kami. Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Karena sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, beri kesanggupan bagi kami untuk benar-benar kami memberikan ibadah yang sungguh kepada-Mu Tuhan. Sehingga perkenanan nyata bagi kami semua. Ibadah kami ini diberkati oleh Engkau Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai selesai ya Bapa. Para imam-Mu Tuhan diurapi dengan urapan kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau sebagai imam besar ya Bapa, melayakkan kami semua dengan kekuatan korban-Mu ya anak domba Allah. Haleluya, kuduskan kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang jahat, apapun yang akan mengganggu dalam kami beribadah pada saat ini, kami mau tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu nyata bagi kami semua, baik ada di tempat ini ya Bapa, maupun mereka yang mengikuti di rumah mereka masing-masing ya Bapa, yang di pulau-pulau lain ya Bapa, bahkan sampai ke luar negeri yang akan mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Benar-benar mendapatkan berkat sepenuhnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan sungguh baik ya dalam hidup kita, benar saudara. Siapa yang di tempat ini diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangannya. Glory, haleluya. Kita mau siap untuk memuji Tuhan ya saudara ya. Yuk. Sebab Tuhan maha besar dalam setiap hidup kita, benar saudara ya. Karena Tuhan Allah kita, karena Tuhan Allah yang ada selalu dalam hati kita ya benar ya. Oke, yuk lanjut lagi.
Kita lanjut lagi memuji Tuhan, kita lanjut lagi menyembah Tuhan ya. Sebab Tuhan Maha Besar. Lebih dari
Bapa di surga, kami percaya bagi Engkau tidak ada satu perkara yang mustahil Tuhan. Kalau sebentar firman yang disampaikan lewat hamba-Mu, kami percaya Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Bapa. Karena hidup kami Tuhan tidak tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Kami adalah suratan yang terbuka bagi Engkau ya Bapa, khususnya di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang sebentar hamba mulai bagikan bagi kehidupan kami, itu menjadi bagian Engkau bekerja di dalam hati kami. Karena Engkau melihat setiap keberadaan hati kami ya Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh dipuaskan, kami boleh dikenyangkan lewat pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus melingkupi setiap perkataan hamba-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun setiap anak-anak yang di rumah dalam keadaan streaming, kami percaya urapan kuasa Roh Kudus mengalir bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu menjadi bagian hidup kami di dalam kami menjalani di dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan, shalom saudara, kasih Kristus buat semua kita yang hadir hari ini, yang mendapat kesempatan lagi dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita baca dalam 1 Samuel pasal 17, saudara ya. 1 Samuel pasal 17, kita akan melihat kisah yang sangat tidak asing, yang mungkin telah berulang-ulang kali disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Mungkin juga kita sudah dengar ratusan kali, saudara ya. Tapi mari kita melihat 1 Samuel pasal 17, kita akan membaca pada ayat 40 sampai dengan ayat 58. Ya, saya baca ayat 40, saudara yang di sini dan di rumah membaca 41 dan seterusnya secara bergiliran. Karena berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan lebih-lebih melakukan firman Tuhan. Di Tuhan, 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan.
Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarai sampai Gad dan sampai Ekron. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Betlehem itu. Amin. Saudara, ini satu kisah yang saya ulang telah ratusan kali mungkin kita dengar. Daud lawan Goliat, yang menang Daud, saudara ya. Tapi hari ini kita melihat dalam satu hal yang luar biasa. Mengapa? Sebab Daud sendiri berkata bahwa peperangan itu fasilitasnya alat perang memang. Tetapi Daud berkata bahwa engkau akan melihat, kita akan berperang dan aku akan menang tanpa alat perang. Jadi menang perang tanpa alat perang. Hebat ini. Tidak pernah terjadi dimanapun juga. Ya, saudara ya, begitu hebatnya kuasa Tuhan kepada Daud. Tuhan memang hebat, dahsyat, dan dilakukan lagi. Amin, saudara. Tapi orang yang dipakai oleh Tuhan ini bisa menghadirkan kuasa Tuhan yang dahsyat, dan rasanya nggak mungkin Daud menang perang, nggak mungkin mau pakai perhitungan manapun, nggak mungkin. Daud memakai pakaian gembala, Goliat memakai pakaian tentara. Ini perang persoalan. Kalau ini persoalan ngumpulin domba, Daud menang. Kalau ini persoalan matematika, Daud mungkin menang, bisa saja menang. Ya. Ini perang. Dan itu komplit perlengkapannya. Daud tidak memakai pakaian perang. Dia memakai pakaian gembala di mana ada tongkat dan ada ali-ali dan umban yang ngambil 5 dari sungai. 5 ini angka kemurahan. Dia mengandalkan itu semua, saudara. Ya, Daud mengandalkan Tuhan, betul. Tapi hari ini kita akan lihat. Perhatikan ya. Pedang, tombak, lembing, lawan namaku. Gitu aja. Kalau bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan tombak. Aku mendatangi engkau dengan namaku. Gitu aja. Saudara, sebenarnya yang mengalahkan Goliat itu umpan. Daud bisa saja bilang gini, aku mendatangi engkau dengan umpan dan alih-alih. Aku jago umpan. Tapi tidak. Daud menghadirkan Tuhan. Amin, saudara. Daud mengandalkan Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau kita berkata bahwa kita mengandalkan Tuhan, itu kira-kira pemikiran kita kalau mengandalkan Tuhan kira-kira apa? Yang pemikiran kita sederhana, kira-kira lewat apa, saudara? Lewat apa? Doa, gitu kan? Apakah Daud waktu berhadapan dengan Goliat dia berdoa? Berdoa kan mengambil tindakan, misalnya kalau berdoa sungguh-sungguh berlutut gitu. Enggak. Betul ya? Apakah saudara pada saat saudara berhadapan dengan masalah, saya akan mengandalkan Tuhan dengan apa? Doa. Lalu kemudian berhadapan dengan katakanlah masalah pada saat saudara lagi presentasi dan sainganmu itu perusahaan besar. Saudara lagi presentasi dan saudara baru saja pemula pembisnis. Langsung begini, maaf ya rekan-rekan, tuan-tuan, gitu. Atau dia sambil berdoa dan sambil mengutarakan presentasinya. Betul mengandalkan Tuhan. Nah, kita lihat. Pertama, orang yang mengandalkan Tuhan tidak lari dari kenyataan. Karena Daud bilang, aku lihat dengan mataku, engkau memakai pedang, lembing. Tapi aku dengan nama Tuhan. Ayo kita adu nama Tuhan dengan pedang, lembing dan tombak. Memakai pedang, tombak dan lembing. Daud melihat dengan matanya dan dia mengakui.
Daud tidak merem untuk melawan Goliat, tidak. Daud tidak pernah takut sedikit pun melawan Goliat. Begitu kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya, dia begitu optimis sekali. Dua-dua orang ini saudara menyampaikan presentasinya. Kalau kita misalnya di dalam sekarang ini kita nggak mungkin perang dengan darah dan daging, saudara ya. Tapi kita mungkin berhadapan dengan kita masih pembisnis mula, baru dapat orderan, dapat tender. Oh, yang sono gede banget itu raksasa. Bagaimana mau menang kita? Nah, gitulah. Itu Goliat. Semua permasalahan yang ada saudara di bisnis, di suasana pandemi ini rasanya berat sekali menghadapi. Tapi hari ini Tuhan nyatakan lewat Daud, dan Daud sendiri yang ngomong. Hari ini aku akan melihat. Pertama ada dua hal Daud lakukan itu. Adalah satu, supaya seluruh bumi tahu bahwa ada Allah di umat. Ada Allah di Israel. Dan kita adalah Israel rohani. Seluruh bumi tahu bahwa ada Allah di dalam dirimu. Yang pertama. Yang kedua, supaya jemaat ini juga tahu yang gentar. Waktu itu Israel gentar semua. Jadi waktu Daud mengalahkan Goliat itu ada dua tujuan. Seluruh bumi tahu bahwa di Israel atau di umat Tuhan ada Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Sebab Tuhan Maha Besar, Allah dahsyat. Tapi yang kedua, nah ini dia. Seluruh jemaat juga tahu bahwa peperangan itu bisa dimenangkan bukan dengan pedang dan tombak, bukan dengan alat-alat perang. Peperangan itu bisa dimenangkan, permasalahan itu bisa dimenangkan bukan dengan fasilitas pada umumnya. Seorang yang bisnis mau lebih maju lagi bisnisnya perlu modal, perlu duit. Seorang yang lagi sakit untuk kesembuhan perlu obat, dokter, betul ya? Betul nggak saudara? Jadi semua fasilitasnya ada. Seorang yang mobilnya lagi rusak perlu fasilitas apa? Bengkel. Jadi dunia ini segala sesuatu difasilitasi oleh dunia, dan semua nih ujung-ujungnya dokter, duit, bengkel, perlu duit, fasilitas dunia. Memang bisa berkata begini, asal ada duit bisa menyelesaikan masalah. Tapi hari ini kata Daud bilang, hari ini kau akan tahu dan terbukti benar bahwa segala masalah itu bisa diselesaikan bukan dengan fasilitas dari dunia umum, dengan nama Tuhan. Dan saat itu Daud menyelesaikan masalah itu dengan penampilan gembala. Wow, saya melihat ini karena tadi ya, Daud waktu menghadapinya mengambil 5 batu, dimasukkan dalam kantung gembala. Nah, tongkat dan umban itu adalah perlengkapan gembala. Goliat ketopong kepalanya, baju zirah, pedang, perisai, dikasih dari ujung kaki sampai ujung rambut, terlindungi semua dengan perlengkapan senjata. Tapi Daud memakai pakaian dagangannya. Oke, dunia bilang duit penyelesai masalah. Tapi kalau engkau domba sejati dari Tuhan, penggembalaan bisa menyelesaikan masalah. Sebut masalahnya apa? Selesai dengan penggembalaan. Serius. Ya, kalau ini selesai dengan penggembalaan, sebut masalahnya apa nih? Saya sakit. Saya punya masalah. Masalah itu ya ada yang masalah bisnis, masalah hubungan rumah tangga, itu masalah tuh. Antara anak sama orang tua, suami istri yang kemudian renggang, lalu kemudian bahkan diambang perceraian, diambang kehancuran rumah tangga, itu masalah besar. Ya, ada anak yang tidak bertobat, ada suami yang tidak bertobat, atau istri yang tidak bertobat. Semuanya itu masalah, dan masalah itu harus diselesaikan. Tadi saya bilang semua masalah bisa diselesaikan dengan duit, itu kata dunia. Tapi Tuhan berkata, Daud berkata dengan
Penggembalaan itu bisa diselesaikan masalah. Tidak dengan fasilitas pada umumnya yang dipikirkan oleh dunia. Nah, saudara dengar baik. Jadi, saudara lihat bahwa dalam penggembalaan itu, Daud memakai nama Tuhan. Nama Tuhan ini ada dalam penggembalaan. Mazmur 23 ayat 3. Yuk, dibaca. Ya, tolong dibaca. Mazmur 23 ayat 3. Ayo. Mazmur 23 ayat 3. Dia menyegarkan jiwaku. Ya. Ayat 1 lebih dulu. Tuhan adalah gembalaku. Terus ayat 3 lompat. Ya. Tuhan adalah gembala. Dan gembala itu, saudara, dalam penggembalaan itu, nama Tuhan selalu diikut serta. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, dalam perjalanan hidup Daud, dalam perjalanan hidup Israel, seluruh bangsa Israel, hari itu dalam keadaan masalah yang besar, tidak ada satu orang pun yang berani menghadapi. Karena ini persoalannya one by one, satu lawan satu. Kalau misalnya si orang Filistin Goliat ini bilang begini, ayo siapkan 25 orang, lawan aku seorang. Mungkin masih ada, tapi mati berapa orang? Ini satu lawan satu. Kalau kamu kalah sama aku, kata orang Kristen, maka kamu harus menjadi budak. Sebaliknya juga. Cuma Daud yang berani. Tapi Daud berani bukan karena konyol. Bukan nekat. Gak ada orang yang berani gua nekat dah. Hitung-hitungan gambling lah. Kalau dapat ya syukur, enggak ya syukur. Enggak. Daud bukan orang yang putus asa. Daud begitu optimis dan tidak gentar sedikit pun. Secara kasat mata jelas kalah. Mau di mana? Daud pintar mengumban. Kalau mau umban di mana? Semua tertutup dengan pakaian besi, tembaga. Lalu mau batu kayak apa, saudara? Sebesar apa yang harus bisa mengalahkan Goliat? Itu mungkin batu besar, oke. Daud hanya mengambil batu kecil. Dan kalau kita lihat waktu presentasi, pertama presentasi dulu. Goliat bilang, aku akan membunuhmu, aku memberi engkau kepada binatang-binatang. Anjinglah aku, gitu kan ya, saling menghina, saling mengejek, saling menjatuhkan, gitu kan kalau presentasi di antara saingan-saingan, betul kan saudara ya? Kamu juga tahu. Di antara presentasi ini lagi promo tentang hidupnya ini ya. Kira-kira siapa yang gol gitu kan ya? Tahu. Aku akan penggal kepala. Dan aku akan kalahkan kamu. Daud mah nggak tanggung-tanggung. Plus orang Filistin yang bersamamu. Kalau Goliat tidak, aku dengan Daud aja, Goliat dengan Daud aja. Tapi Daud begitu optimis, dia berani. Nah, sudah, tapi kan baik-baik, begitu yakin. Dan keyakinan Daud itu menyatu. Keyakinan dia itu menyatu. Tuhan itu menyatu dengan diri. Sudah dengar baik. Fasilitas dunia ini itu bisa kalah dengan kuasa penggembalaan. Kuasa penggembalaan itu mengalahkan fasilitas. Jadi yang mengalahkan Goliat itu nama Tuhan plus umban. Batu. Nama Tuhan begitu dibilang dalam nama Tuhan, nggak gubrak, mungkin umban itu. Betul ya? Betul saudara ya? Waktu peperangan itu bukan Daud berkata dengan nama Tuhan aku datang, lalu Goliat gubrak. Dia mesti menyimpan. Jadi nama Tuhan, pertama nama Tuhan, mengandalkan Tuhan itu. Kedua, batu umban itulah yang membuat Goliat sehebat, tingginya saja 3 meter lebih. Goliat begitu optimis juga, ya iyalah, fisiknya besar, seluruh perlengkapan oke, di atas kertas dia yang menang lah.
dengan nama Tuhan dan plus umpan. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang ini kuasa penggembalaan itu menghadirkan kuasa penggembalaan. Jadi konteksnya nama Tuhan itu dalam kuasa penggembalaan tadi dibilang. Dia menuntun aku ke jalan yang dia menuntun aku ke jalan, dia menyegarkan jiwaku, menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembala. Jadi kalau gembala itu kuat sekali dengan power nama Tuhan. Ya, kekuatan kita itu nama Tuhan. Amin, saudara. Kekuatan kita itu apa, saudara? Nama Tuhan. Itu dahsyat, luar biasa. Nah, cuma nama Tuhan ini yang sudah kita sering sebut. Dalam Markus, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku. Nama Tuhan itu dah. Tuhan berkata, surga dan bumi milikku, telah diserahkan kuasa kepadaku. Maka beritakan namaku, baptis orang dalam namaku. Nama ini besar dan dahsyat. Nah, identik. Ya, dia nama Tuhan ini bergeraknya dalam kuasa penggembalaan. Karena dalam penggembalaan itu, cuma satu poin adalah semakin lama kita digembalakan, semakin tahunan kita menjadi anak Tuhan, menjadi domba Tuhan di satu gereja, maka semakin lama harusnya kita semakin tajam dengan suara Tuhan. Sebab penggembalaan itu adalah sarana mempertajam pendengaranmu, bukan sarana mempertajam kritikmu. Bukan. Tapi pendengaran. Jadi kalau kita pendengaran apa? Suara Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, perhatikan baik-baik ya. Kita kadang-kadang ngomong invest sesuatu. Kita kadang-kadang ada orang membujuk, lalu kemudian kita mengeluarkan duit untuk usaha baru gitu. Atau kadang-kadang kita kasih utang sama orang. Atau kadang-kadang kita apa saja kita bisa buat, saudara ya. Dan itu cuma ada dua poin, rugi atau untung. Kadang-kadang di dunia ini, saudara, dengan penampilan yang perente orang. Karena kita melihatnya terbiasa dengan kasat mata, dengan penampilan orang. Kita tertipu, banyak sekali kita tertipu. Begitu meyakinkan. Hari-hari ini tadi didengar ada kemarin yang saya lihat berita. Ada apa itu namanya, online ya, belanja online. Itu penipunya banyak loh. Ketangkep ya. Karena dia dengan segala hal dibuat bukti lah. Padahal semuanya itu nggak benar, saudara. Bukti transfer, bukti segala macam, pandai sekali dia buat seperti itu. Karena nggak tahu orang foto-foto, waduh, itu yang ketangkep itu cewek itu ya, yang menipu ini. Oh, banyak sekali nih zamannya. Semakin online bukan semakin gampang, saudara ya. Untuk belanja online, mesti hati-hati. Nah, ini sering terjadi. Ini bukan barang baru, ini bukan hal yang baru. Sudah dari dulu penipuan mah di mana-mana ada. Fasilitas yang semakin tidak mengenal, tidak mengetahui dengan online begitu, semakin besar untuk penipuan. Betul kan? Betul nggak, saudara? Ya, kita nggak tahu belanja, kita nggak tahu berapa kali kita belanja. Apa yang dilihatnya? Oh, bagus. Begitu datang ke rumah, ini barang seperti. Bagaimana? Komplain. Nah, itulah itu baru hal yang kecil. Ada satu orang yang tertipu dengan bank 22 miliar. Gila. Uangnya 22 miliar. Bisa kita dapat 100. Saat kita lakukan tindakan-tindakan, itu perlu keputusan dari Tuhan. Itu perlu keputusan dari Tuhan. Saat kita berhadapan dengan masalah, itu perlu keputusan dari Tuhan. Dalam sekian detik saja bisa berubah loh. Bisa dari yang untung jadi rugi, bisa jadi rugi dari untung, tergantung kepekaan kita sama Tuhan. Nah, itu yang dimaksud. Betapa penting kita ikut tuntunan Tuhan dan begitu cepat merespon suara Tuhan oleh karena terbiasa. Terlatih dulu sudah dalam penggembalaan. Jadi penggembalaan itu adalah melatih pendengaran kita supaya kita dengar suara Tuhan begitu jelas, clear.
Sehingga kita bisa mengambil keputusan apa seperti yang Tuhan mau. Gitu loh. Amin, saudara. Itulah sarana penggembalaan. Begitu hebatnya Daud berani berkata dengan Goliat tanpa ragu sedikit pun. Dan betul apa yang dia bilang. Dia mengambil keputusan, aku akan penggal kepalamu. Karena dia sudah peka sekali dengan suara gembalanya. Tuhan adalah gembala. Gembala kita siapa, saudara? Suara firman. Gembalamu siapa? Yang di streaming dengar baik. Gembala saudara ini suara firman. Itu gembala kita. Kita lihat di dalam penggembalaan. Nah ini kemarin kita sudah lihat juga. Tetapi kita lihat sekarang lagi ya. Penggembalaan ini nggak tahunya Tuhan ajak untuk coba dinyatakan secara lengkap. Matius 10, mari kita baca. Ayat 7 sampai 15. Suara ini saudara. Banyak suara. Kepada kita suara Tuhan. Makanya kalau ada suara asing, seorang domba sejati itu lari. Kompromi aja, apalagi kompromi ya. Untuk coba-coba aja enggak. Dia langsung lari, itu domba sejati. Begitu dengar suara asing. Nah, ada suara gembala dan suara asing. Cuma dua saja. Suara gembala dan suara asing. Di dunianya begitu, saudara. Ada hal suara yang merugikan, ada hal suara yang menguntungkan. Suara Tuhan pasti menguntungkan. Karena Tuhan bilang, Yohanes 10 ayat 7 dimulai. Ini perhatikan, ini suara Tuhan. Pertama dia adalah pintu berkat ke segala-galanya. Yuk. Iya. Pintu ke domba-domba. Setelah adalah domba-dombanya Tuhan. Amin. Dia pintunya, pintu apa? Terus. Ya. Tuh. Jadi ada suara yang merugikan. Pencuri yang datang sebelum Tuhan. Pencuri. Terus. Perampok. Ini dalam penggembalaan, saudara. Ada hal yang bisa dicuri. Ada hal yang bisa dirampok. Kalau saudara mau tidak dicuri dan tidak dirampok, masuk dalam penggembalaan. Karena Tuhan sebagai pintu. Terus. Ya, domba tidak mendengarkan mereka. Ya, namanya pencuri, kalau untuk sebagai pencuri, ya kita akan jaga-jagalah. Tapi pencuri munculnya sebagai itu. Tapi mau mencuri, mau merampok, susah. Suaranya apa? Suara ajakan. Suaranya apa? Suara bujukan. Suaranya apa? Suara rayuan. Betul kan? Orang yang nanti tertipu kan karena dia terayu. Orang yang tertipu karena terbujuk. Betul ya? Betul nggak, saudara? Jadinya ketipu, ya gue ketipu deh. Duit di bawah. Ketipu. Udah gitu kalau banyak, rampok deh. Belum bisa tinggal ngetas berarti ya rampok. Nah, kalau terus diusung, nggak bisa. Nggak semudah kemudian langsung keluar besoknya gitu kan. Betul nggak, saudara? Nggak bisa. Sebaiknya kan jangan dicuri. Sebaiknya jangan dirampok. Sebab kalau dirampok dan kemudian ketemu pun, itu nggak bisa langsung segera besoknya kembali utuh. Kita proses. Wah. Cuma salah lagi sedikit loh. Sekian menit saja loh. Tidak banyak-banyak, nggak kali. Sekian menit salah keputusan. Tapi rugi. Karena suara itu cuma Tuhan gembala. Dan yang lain, mau siapa saja orangnya, dia penipu. Perampok. Suara itu cuma begitu. Suara yang mengajar kita. Dia bisa bentuk ajaran. Bisa bentuk nasihat. Lalu kemudian kalau yang tadi bisa bentuk rayuan. Bujukan. Sepertinya meyakinkan ya. Ini bisnis ya. Maksudnya. Sepertinya meyakinkan ya. Nggak taunya penipu. Wah, susah. Kalau domba jelas tidak mau mendengar. Kenapa dia tidak mendengarkan suara-suara asing? Dia tajam banget sama suara gembala. Jadi sarana anak-anak juga. Engkau ada di pastor. Sarana mendengar. Jangan banyak protes. Mendengar nasihat gembala. Itu akan membuat hidupmu akan hidup dalam kelimpahan. Mari kita teruskan supaya Tuhan datang. Beda.
Dia pintu, dia gembala. Yuk. Akulah pintu berkat. Barang siapa masuk melalui Yesus Kristus, dan kita sudah percaya Yesus, kita sudah menerima Yesus, masuk melalui Yesus, ya, dia akan selamat. Kegiatan kita kan masuk rumah dan keluar dari rumah. Masuk rumah istirahat, keluar dari rumah bekerja kita. Masuk dan keluar selamat. Hebat nggak? Lebih lagi dari itu. Untuk domba menemukan padang rumput, untuk kita menemukan pemeliharaan itu. Haleluya. Lo bukan cuma rumput kecil, padang rumput berlimpah loh. Itu gembala baik kita Yesus Kristus. Dia menuntut kita untuk hal yang baik, saudara. Semuanya hal yang baik terus. Itu makanya yang tidak didengar sama domba itu suara asing yang nanti inginnya tuh mencuri sama merampok. Yuk. Membunuh, membinasakan, membunuh karakter kita, membunuh karir kita, membinasakan. Itu dia pencuri. Datang untuk membunuh, membinasakan, mencuri terus. Aku datang sebagai pintu dan gembala. Pintu itu berkat. Sumbernya dari Yesus Kristus. Amin, saudara. Aku datang sebagai supaya mereka mempunyai hidup terus dan mempunyai dalam segala kehidupan. Lalu kalau dia tampil sebagai gembala, ayat 11. Akulah gembala yang baik. Terus. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-domba. Waduh, jelas banget. Waktu dia jadi pintu, maka kamu datang kalau melalui aku, kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Aku gembala. Kalau dia gembala, semuanya sama dengan tidak mendengar suara Tuhan kalau orang asing. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik itu, saudara, memberikan nyawa bagi domba-domba. Terus. Nah, kemudian ada orang upahan. Nah, ini dia. Tadi ada orang asing, ada pencuri, ada perampok, lalu sekarang ada orang upahan. Ini cuma perampok. Nah, bedanya cuma gembala, gitu. Semuanya domba ini cuma dia nggak peduli penampilannya kayak apa, mirip kayak gembala apa. Dia nggak peduli penampilannya kayak apa. Domba-domba itu selalu menyiapkan pendengarannya untuk membedakan mana gembala dan suara orang asing. Ya orang asing tadi itu pencuri, perampok, gembala upahan, orang asing. Yuk dibaca terus. Iya. Iya. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba terus. Iya. Dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Pertanyaannya, Tuhan itu gembala. Saudara ini apa? Saudara apa? Saudara apa? Halo? Tuh, betul. Kalau domba akan nyata benar Tuhan bela. Kalau belum dibela sama Tuhan, jangan-jangan domba lagi mau mengikuti keinginannya. Domba-dombaku sesat karena mengikuti jalannya. Ya, ada suara asing, ada suara gembala, ada suara sendiri. Domba-domba itu sesat karena mengikuti maunya sendiri. Ya udah jadi domba. Gembala kita adalah siapa, saudara? Suara apa? Firman. Gembala kita apa, saudara? Suara. Suara apa, saudara? Firman. Nah ini perlu diketahui. Dan gembala itu semakin lama kita menjadi semakin lama jadi orang Kristen, semakin dengar-dengaran. Sama apa? Firman.
Semakin lama jadi orang Kristen bukan semakin tahu pengetahuan Alkitab lalu diperdebatkan. Semakin kritik dan lain sebagainya. Tapi semakin lama jadi orang Kristen, jadi domba khususnya, semakin dengar. Buat siapa? Untungan buat kita sendiri, domba-domba. Aku datang. Dombaku supaya hidup berkelimpahan. Lo bukan buat dirinya lo. Bahkan gembala berkata begini, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Gak ada itu dalam penampilan dia sebagai gembala. Aku gembala yang baik. Semua harus tunduk atas otoriterku. Aku gembala yang baik menyerahkan nyawa. Asal domba. Setelahnya Daud, dia sebagai domba, bukan gembala. Dan saat itu kalau Daud setelah sebagai domba dia gembala, nanti kalau dia naik ke raja dia sebagai gembala. Makanya dia antara gembala domba itu saling kenal mengenal, saling kuat hubungannya begitu erat sekali. Pada saat dia berhadapan dengan Goliat, hanya penggembalaan yang bisa menyelesaikan masalah tanpa fasilitas umum. Karena gak punya modal. Karena mau usaha baru, mau maju lagi. Dan Tuhan bilang, ayo maju lagi gitu ya. Yang penting ada suara Tuhan, ada hati kita. Oh begitu ya, Tuhan meminta saya, yakin maju, gitu kan. Nah, yang mana tuh? Dengan dengar. Berapa banyak ada contoh-contoh orang tanpa modal dipercaya sama orang loh. Tanpa modal. Biasanya secara umum kalau ada orderan, kita mesti pakai apa? DP. Minimal kita mesti mancing dulu supaya beli dulu barangnya. Karena dia modal ini kita beli dulu gitu kan. Dia kita mesti bayar dulu gitu. Maksudnya beli barang dulu. Tapi hari ini Tuhan bicara. Asal saudara dipercaya, sebenarnya orang kafir bisa Tuhan merubah hatinya kok. Semua manusia kan di hadapan Tuhan adalah ciptaan. Sekendak Tuhan maunya seperti itu. Ini yang kita lupa tentang Bapak kita yang. Ini yang kita lupa tentang Gembala kita yang. Surat. Nah, jadi dengar baik. Gembala kita. Suara firman. Memang Tuhan bilang ada gembala upahan. Namanya upahan. Kira-kira upahnya apa tuh? Tuh. Jadi ujung-ujungnya tuh. Jadi gembala udah ujung-ujungnya. Penyampaian firmannya kalau nanti ujung-ujungnya duit, ada masalah. Karena dia nggak memiliki domba. Hamba-hamba Tuhan ya. Awal-awalnya murni, lama-lama sudah itu yang terjadi. Nanti di sekolah kita murni bang. Dan begitu sudah melihat, dia tuh gembala senang, hebat pengen kayak sono. Itu tuh. Sampai ada orang, wah ini gembala ini mah layak kalau dia pakai mobil itu. Nah ada tuh Tuhan sebagai gembala agung, lalu kemudian Tuhan bilang aku layak mesti pakai keledai. Enggak ada semuanya. Jadi enggak ada urusan layak apa pun enggak ada. Yang namanya upahan ya iyalah enggak diupah. Ini karena bukan pemilik. Karena tidak cinta sama Tuhan. Kurang duit ya. Sebab nanti banyak orang ujung-ujung itu upahan. Dan itu sayang ya jemaatnya udah capek, lelah-lelah dan sedih kecewa. Banyak jemaat yang kecewa tuh.
mana saja. Asal suara firman gitu kan. Ini yang meneguhkan kita. Di situ kita dimotivasi, di situ kita dikuatkan. Di situ kalaupun dinasehati kita tidak dihakimi, tapi ditegur dengan kasih. Karena gembala itu penuh, mudah sekali jatuh berbelas kasihan. Jadi suara gembala itu biarpun dia keras, tapi begitu kita terima itu bukan hakim gembala kok, betul ya? Tetap mesti ditegur. Karena kalau dalam pengembalaan ini secara harafiah saja ya, itu domba itu sudah lari menjauhi dari kumpulan. Itu gembala dia jago umbar tuh ya. Wah, kena domba dia. Aduh, kena batu. Sadar dia jauh dari kumpulan. Kali sakit. Dikenain umbar sakit lah. Betul saudara? Kalau sebab awalnya sih enggak, biasa aja di domba itu ya di awalnya dengan diperingatkan. Jadi umbannya itu jatuh di depan dia. Masih lagi. Dikenain umban. Aduh, disambit lah kalau kita mah ya disambit. Balik. Baik sebenarnya. Biarpun dia menyampaikan berita yang keras, tapi bukan sebagai hakim. Kita nggak akan dihakimi kalau dalam pembelaan. Yang ada adalah teguran keras sebagai kasih, sebagai cinta. Karena gembala itu ujungnya adalah Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Gembala kan seperti itu. Cinta. Amin. Nah, ini luar biasa. Jadi gembala kita apa? Tuhan. Gembala kita Tuhan. Kalaupun gembala kita ini yang manusia, dia menyampaikan suara, tapi bukan suara firman, itu hari itu dia bukan jadi gembala. Gitu. Hari itu dia nggak menyampaikan suara gembala. Gembala itu kita suara, bukan penampilan. Sama penampilannya mau apa? Kita nggak perhatikan itu. Seekor domba sejati, seorang domba sejati dari Tuhan, itu cuma dengar-dengaran. Dia pertajam semakin peka dengan suara Tuhan. Makanya anak Tuhan harus sering baca firman, baca Alkitab. Itu dasar dari semuanya. Tak dijelaskan dalam khotbah. Oh, kita ngerti ya, di situ ada batasannya adalah Alkitab kita yang kita baca tiap hari. Kita cinta firman. Sebab memang ada. Nah ini saudara ya, ini sudah betul. Suaranya sudah betul. Pesannya sudah betul saudara. Tapi ada tapinya tanda kutip. Tuhan bilang, Ulangan 13 ayat 1 sampai 18. Atau kita akan lompat ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 18. Ini hal mendengar suara nih ya. Ya, yuk cepat dibaca. Nanti ada poin yang lanjut saudara ya. Ulangan 13 ayat 1 dimulai dulu. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi. Nabi ini penyampai pesan, penyampai suara terus. Atau suara pemimpi. Ya. Dia memberitahu kepadamu suatu tanda atau mukjizat terus. Terjadi loh. Wih, hebat ya ini nabi ya. Waktu pas dia berkata, pasti kamu diberkati. Pasti kamu dilunaskan hutangnya. Dilunaskan benar hutangnya. Hebat ini nabi ya. Pasti kamu sembuh benar. Tetapi ia membujuk itu pakai apa? Kalau orang membujuk yang dipakai apa? Mulut. Ia membujuk terus. Mari kita mengikuti lain. Tadi gembala upahan. Gembala itu kan suara, tapi ujungnya upah. Yang lain itu ujungnya apa saudara? Urusannya duit. Jadi kalau gembala dari Tuhan sejati misalnya nih, banyak penabur, pasti banyak menuai. Tapi siapa dulu yang ngomong? Gembala upahan atau gembala sejati? Kalau gembala sejati banyak penabur, banyak menuai. Betul terjadi itu. Nah kalau gembala upahan banyak penabur, banyak menuai di diriku. Ujungnya nanti duit. Gila itu. Tuhan, tandingan Tuhan itu bukan macam-macam dewa dewi, bukan. Tandingan Tuhan itu mamon. Terus yang tidak kau kenal. Mari
Mari kita berbakti terus. Jangan mendengarkan perkataan Nabi, suara, kata-kata, firman, suara. Jangan terus. Nah, makanya mengasihi Tuhan itu nomor satu. Klimaks dari pengembalaan domba-domba itu cinta. Amin. Yang namanya cinta itu dia peka, suara kekasihnya itu peka, gitu ya. Terus, iya. Terus, yang harus kita ikuti adalah Allah. Terus, takut akan Dia. Terus, berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Terus, makanya tidak heran Daud sudah terbiasa mendengar suara Tuhan. Nanti selanjutnya Daud, kalau saudara pengen lihat yang namanya Daud, dia punya pengalaman hebat dalam perang. Tidak ada yang pernah mengalahkan Daud. Tidak ada yang pernah mengalahkan Daud. Tapi setiap peperangan dia selalu nanya Tuhan. Biarpun sudah ada pengalaman menang, tetap nanya Tuhan. Itu yang namanya mengandalkan Tuhan. Doa betul. Tapi yang paling terpenting adalah dia selalu terbiasa mempertajam pendengarannya. Dia terbiasa untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga di dalam keadaan yang mendesak, di dalam keadaan yang harus dilakukan, dia harus melakukan tindakan-tindakan tepat. Itu suara Tuhan menyatu dalam dirinya. Dia meresponi tindakannya dengan suara Tuhan. Pasti itu setuju dengan apa yang Tuhan mau. Kecuali ada beberapa hal. Ada beberapa hal. Itulah kegagalan. Kalau saudara lihat baca terus ya, gagalnya ya karena dia tidak mendengar suara Tuhan. Dia pakai pikiran. Dia pakai pengalaman. Dia pakai pertimbangan pikiran. Nah, tapi selama hidupnya dalam persentase kehidupan Daud itu selalu mendengar suara Tuhan. Selalu menjadi domba yang baik. Haleluya. Ya, saudara ya. Ya, ada orang yang mungkin, waduh kita diberkati lewat nabi ini, tapi ujungnya UUD. Gembala upah. Kalau gembala upah itu saudara, nantinya nih, kalau gembala upah, ya kita kecewa pastilah kecewa. Gembala upah itu adalah, saudara, pada saat ada bahaya dia kabur. Nah, gitu. Ada bahaya dia kabur. Itu gembala upah. Nah, saudara, kita lihat ini dahsyatnya di dalam kuasa Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saudara adalah gembalanya apa? Suara itu kelihatan nggak? Yang kelihatan gembala. Masing-masing diri kan punya gembala masing-masing. Yang kelihatan dia gembala itu. Si dia itu. Paulus dengan terang. Saudara, kalau saudara berkata begini, aku taat sama gembala Tuhan. Gembalaku adalah Tuhan. Yang tidak kelihatan. Tapi aku tidak dengar-dengar sama gembala manusia. Bagaimana sih? Saya ulang ya. Seorang yang bisa taat sama gembala yaitu Tuhan, ikut. Pada saat penjaga membuka pintu, gembala itu ada di depan, domba-domba mengikuti. Jadi domba-domba punya predikat pengikut. Paulus berkata seperti 1 Korintus 11 ayat 1. Bagaimana kita bisa taat sama Tuhan? Bagaimana kita bisa ikut sama Tuhan sebagai gembala kita, sedangkan kita tidak ikut nasihat gembala manusia. Jadi perhatian dilakukan. Yuk dibaca 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Nah, khususnya buat anak-anak, semakin engkau masih muda-muda, dengar-dengaran itu nomor 1.
kedengaran nasihat dari gembala. Nomor 1, percaya hidup akan berhasil kalau kita dengar kebenaran nasihat dari gembala yang sesuai firman. Kalau ada nasihat yang tidak sesuai firman, tidak usah dipercaya. Yang sesuai firman. Sudah ya, luar biasa banget Tuhan bekerja dalam hidup. Sudah, jadi saya mau ulang kembali. Ini penting. Kemenangan dari semua permasalahan bukan dunia bisa memfasilitasi dan akhirnya menang, selesai masalah. Tapi hari ini Daud berkata, supaya jemaat tahu, supaya umat Tuhan mengetahui bahwa kemenangan itu dari kuasa penggebalan. Dan kuasa penggebalan itu adalah dengar suara nasihat, suara gembala, firman Tuhan, ajaran Tuhan. Dan kemudian Daud nyatakan dalam penggembalaan itu kuat banget kuasa nama Tuhan. Amin. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, seluas sekalian alam. Saudara, pada saat saudara berdoa, mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat saudara berdoa dengan masalah-masalah yang ada, maka saudara berkata, dalam nama Yesus penyakit sembuh, dalam nama Yesus masalah selesai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu kan? Begitu kan? Udah berapa kalikah saudara menyebut nama Tuhan? Ribuan kali. Kok nggak ada hasil? Siapa yang menyebut? Kalau Daud mengatakan dalam nama Tuhan aku mendatangi itu, berhasil tuh, betul tuh. Nama Tuhan berkuasa tuh. Apa nama Tuhan sekarang di zaman dulu dengan sekarang beda? Tidak. Namanya tetap berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tapi siapa yang menyebut itu? Maliaki. Kita lihat. Wah, ini dia. Bukan bilang dia. Namaku besar. Saudara ya. Saudara pikir nama Tuhan itu kayak apa? Itu besar. Maliaki. Kita membaca. Ini perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Dalam Maliaki pasal 1 ayat 11 dimulai. Namaku besar. Ini sarana penggembalaan, sarana penggembalaan. Sebab nanti ada bagian Tuhan dan bagian kita. Kita juga mesti punya bagian. Yuk. Dengar ya. Dari terbit sampai terbenamnya. Selama matahari terbit dan terbenam, selama hari-hari itu ada, kata Tuhan apa? Namaku besar di antara bangsa-bangsa. Di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak pernah mengenal nama Yesus, itu dibuktikan dengan matahari terbit. Matahari terbit dan terbenam. Nama Tuhan besar di antara bangsa-bangsa. Terus. Dan setiap tempat yang dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, atau setiap ibadah-ibadah yang ada. Terus. Korban saja yang terakhir. Ya. Itu akan menghasilkan nama Tuhan besar di antara bangsa-bangsa. Dan Daud berkata, seluruh dunia tahu ada Tuhan di Israel, di umat Tuhan. Karena namanya besar di antara bangsa-bangsa. Seluruh umat tahu bahwa peperangan, kemenangan tanpa seperti. Nama Tuhan besar di antara bangsa-bangsa. Dan Daud betul-betul menyatakan nama itu dan terbukti pada saat melawan Goliat. Kenapa? Karena persembahannya, ibadahnya itu ibadah yang takhir. Terus. Ya. Terus. Tetapi umat Tuhan ini tidak mengerti. Terus. Karena kamu menyangka meja tuh, meja korban saja memang benar. Terus. Makanan yang ada di situ tidak ada hidangan dengan aku. Boleh dihidangkan. Kamu sendiri umat. Bangsa-bangsa takut sama Tuhan, tapi umatnya nggak takut. Caranya bagaimana? Terus.
Iya. Alangkah susah payahnya ini, Bro. Ya, pada ini terbatas. Ini makin lama jadi Kristen harus gini harus gitu. Susah. Tapi Tuhan bilang, kamu yang menyusahkan. Terus. Ya. Kamu membawa binatang. Terus. Binatang yang hidup. Binatang yang sakit. Kamu membawa sebagai persembahan. Terus. Akan berkenankah aku menerimanya? Terus. Ya. Ada penipuan di gereja. Mempunyai seekor binatang jantan. Ya. Ya, di antara kawanan ternaknya ya. Itu binatang yang baik sudah dinasarkan buat Tuhan. Tetapi yang cantik yang dikasih sama Tuhan. Kurang ajar kan? Terus. Aku ini raja yang besar. Dengar baik. Ya. Aku dapat ngomong. Dengan nama Tuhan aku sekarang berhadapan dengan. Dan aku akan penggal kepala. Terjadi itu. Karena yang ngomong. Dalam nama Yesus. Sembuh. Pribadi yang ngomong itu. Kalau ada ibadah yang akhir. Nama aku. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Kita berhadapan dengan orang sakit. Kita berhadapan dengan usaha-usaha. Tidak mungkin kita berkata begini. Hanya untuk orang yang Kristen boleh menjadi bangsa. Ya lah. Kita akan menunjukkan bahwa betapa hebat, dahsyat. Hanya untuk Kristen kita boleh ambil jadi supaya kita boleh mengisi barang segala macam. Semua orang tidak perlu. Kita akan tunjukkan betapa hebatnya di warung, betapa hebatnya Tuhan di dagangan, betapa hebatnya Tuhan di bisnis. Betul lah. Nama Tuhan besar kita tidak tahu apa-apa. Nah, sarana penggebalaan ini adalah sarana ibadah. Bagaimana saat kita beribadah? Itu yang menjadi penentu. Sehingga nama Tuhan itu menjadi besar, menjadi kuat, dan setelah terus menang, menjadi penentunya dalam ibadah. Tuhan bilang kamu ibadah. Ya, banyak hamba Tuhan menerjemahkan gini, kalau ibadah itu siapin duit yang bagus. Tuhan tak perlu duit kita. Ya, seberapa korban Tuhan tak perlu sorga cukup. Dan hamba-hambanya pun akan dicukupkan sama Tuhan. Tapi ibadah itu yang Tuhan mau, persembahkan dirimu. Jangan lagi catat-catatnya apa saudara? Lagi benci sama orang, gak diberesin ibadah. Kusku. Yang pertama apa? Mau memuji. Pokoknya pikirannya begitu. Yang terbaik di rumah ini adalah yang dinasarkan. Sudah janji dengan dinasarkan, dijanji kan. Pendeta kalau bisnisnya diberkati, saya mau beri ini gitu ya. Diberkati, berinya maksudnya. Dipotong, ya diberikan dipotong. Catat itu. Semua nakar-nakar. Semua janji-janji yang gombal-gombil. Cuma gembala kita sebagai Yesus. Coba kita langsung aja. Ada hal-hal yang enggak maksimal lah, enggak maksimal. Beda sama doa kan maksimal banget kan?
Aku penggal kepalamu. Betul dipenggal. Tak tanggung-tanggung kalah. Dapat jabatan banyak. Harusnya kesel nih. Makanya kadang-kadang mau ibadah ya kesel sama itu gak ibadah. Lebih gugat saya. Ibadah. Kesel sama anak, kesel gara-gara anak jadi suami berantem segala macam mau ibadah. Tapi tetap ibadah. Sebelum ibadah damai dulu. Sehingga tidak. Amin. Jadi kita betul-betul memberi persembahan yang terbaik. Meja itu apa, saudara? Meja Tuhan itu hati. Mari kita makan. Kalau kan ada yang doa ya. Mari kita mau makan sepiring dengan Tuhan. Piring berdua. Makanannya apa sih? Roti kehidupan. Gitu kan? Tidak banget. Tapi meja Tuhan bisa digunakan. Tapi kita bisa digunakan di gitu loh. Makanya sarana kita menjadi domba itu. Ini loh menjaga hati. Tiap-tiap hari jaga hati. Tiap-tiap hari jaga hati. Hati ini bukan untuk sakit hati. Hati ini bukan untuk menyimpan marah. Hati ini untuk siapa? Hanya firman. Boleh kita dengar ya, marah. Pikiran kita udah tapi tak keluar. Karena kalau dari hati dia pasti keluar. Ada orang yang kesel masuk di hati, tapi nggak keluar ke mulut. Tunggu tanggal mainnya kalau gitu. Semua yang di hati akan terbongkar. Gitu kan? Tapi kalau dia sudah jaga, ini akan mendatangkan sakit hati. Sorry ya, kedua. Mungkin di pikiran sih marah, kesel. Tapi nggak terjadi. Tetap keluar. Damai sama Tuhan. Karena Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Jangan marah. Ayo damai. Saya mau lepaskan. Terus begitu ya, namanya jaga kan begitu, saudara ya. Tiap-tiap hari. Kalau saudara itu menjaga, itu tiap-tiap hari. Bahkan menjaga dengan segala kewaspadaan loh. Tapi ini hanya firman. Supaya kita cepat dengar firman, direspon di hati, itu nanti konteksnya, saudara ya. Koneksinya cepat sekali merespon. Dari seluruh kehidupan kita, segera kita merespon. Ini suara Tuhan, ini keputusan Tuhan, ini impact dari Tuhan. Gitu. Maju kata Tuhan. Mundur dulu. Stop dulu. Saya masuk. Gitu. Apapun sudah. Karena sudah terbiasa. Amin, terus. Amin. Nama Tuhan itu enggak tahunya umatnya sendiri. Umat Tuhan sendiri yang menghina. Aduh, pantesan Tuhan dipanggil-panggil gak hadir. Siapa yang manggil? Ada satu penyihir. Lupa namanya di kisah Rasul. Aku mengusir kamu setan dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Roh-rohnya 7 orang anak pewa. Roh-rohnya siapa itu? Siapa kamu? Aku kenal Paulus, aku kenal Yesus. Siapa kamu? 7 orang itu digagahi sama satu orang yang kerasukan. Itu nggak bisa kayak ilmu gitu ya, kayak ilmu mantra gitu ya. Turunkan ke kita dengan tulis. Lalu akali. Ini nggak sih? Biasanya itu hubungan pribadi. Amin. Hubungan pribadi. Sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi belum? Hubungan pribadi. Nggak bisa bonceng, nebeng, nggak bisa. Hubungan pribadi. Nah, saudara, jadi pada saat disebut sama Daud dengan nama Tuhan kepaikan Tuhan. Dalam penggebalan ini ada tugas Tuhan, ada bagian Tuhan, dan ada bagian kita. Makanya kemenangan itu nama plus batu. Batu ini bagiannya Daud. Jadi waktu Daud mengalih-alih, saya sebenarnya cuma dibelokin sama Tuhan. Karena dalinya Daud. Enggak lagi itu. Berarti ya, jangan nyihir bisa. Daud itu sebetulnya waktu mengalih-alih, masa sebenarnya aku dibelokin sama Tuhan? Enggak.
bagiannya Daud. Itu bagiannya saudara. Saudara latih tanganmu supaya cekatan. Maaf ya, orang malas gak akan diberkati, saudara. Jangan ngimpi diberkati kalau bangunnya jam 1 siang. Jangan ngimpi. Gak ada di Alkitab itu begitu. Orang malas gak diberkati. Itu artinya berarti menjadi cekatan namanya. Itu bagian Tuhan, batu kecil dengan nama Tuhan menjadi satu peluru yang bisa cepat melebihi kecepatan tangan Goliat, melebihi kecepatan waktu dia menangkis dengan pedang perisai atau menghindar. Itu batu kecil dengan tepat yang disampaikan Daud itu menjadi tepat dan bisa menembus dengan power yang dahsyat sampai menembus kepada ketokohnya seperti peluru. Bagian kita ada cekatan. Amin. Di sorga nggak ada orang malas. Maaf ya, malas-malas. Banyak sekali waktu kita terbuang dengan game. Sampai tidur larut malam gara-gara game. Saya paling tak suka. Untung saya nggak minta. Ngobrol, kadang. Tak guna semua itu. Tak guna semua. Jangan ngimpi kalau mau diberkati dan maksimal. Bangun siang. Kenapa? Malam begadang. Jadi terang melakukan itu. Pernah kita dalam suatu kebaran dilatih sekarang. Kedua, sama kita ayat berkata kita baca. Amsal. Ini dahsyat banget, ya. Oh, haleluya, haleluya. Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24. Tangannya yang dilatih untuk mengubah Daud ini. Karena dia dalam kondisi pengembalaan. Itu yang dilatih. Kalau kita tetap tanganmu. Tangan rajin maksudnya. Yuk. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Lihat antara Daud sama Goliat. Siapa yang berkuasa? Daud yang berkuasa. Goliat juga rajin. Jangan anggap Goliat tidak rajin. Orang dunia lebih rajin dari kita, malu kan? Malu nggak, Sir? Malu. Kita harusnya lebih rajin. Jangan malas-malas. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Terus. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Cekatan. Nah, kita lihat cekatan. Dengan terlatih tangannya, semakin lama semakin dilatih, semakin lama semakin cekatan. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Ini yang dilatih sama Daud, yang ngumbar. Gagal pertama, gagal kedua, lama-lama terlatih dia. Tuh, yuk, Amsal 30 ayat 24. Makanya Tuhan bilang, belajar pada binatang-binatang yang kecil di bumi, tapi cekatan. Yuk, apa? Semut. Bangsa yang tidak kuat. Daud tidak kuat sebetulnya kalau berhadapan fisik dengan Goliat. Terus. Tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kerja, semut. Kerja terus. Kerja. Dia menyediakan makanan di musim panas, dia nggak boros-boros. Semut, cekatan. Terus. Pelanduk. Bangsa yang lemah. Terus. Karena dia lemah, dia buat rumahnya di bukit batu. Dia berlindung sama Tuhan. Ini, terus. Belalang yang tidak mempunyai raja, terus. Tanpa disuruh berbaris teratur. Ini mau disuruh, nggak ada dicatat sama sekali. Dia berbaris dengan teratur. Disiplin. Berbaris dengan teratur itu disiplin. Terus. Iya, cicak tuh yang bisa ditangkap dengan tangan, dengan tangan. Cuman saya nggak mau. Terus
tangan yang terkata, tangan orang rajin memegang kekuatan, tetapi kemalasan membuat kerja paksa. Siapa hari-hari ini yang kerjanya gila-gilaan tapi hasilnya enggak? Karena masalah maaf ya, itu yang pertama. Yang pertama pendengaran kita. Ini dalam pengembangan ini sarana kita mendengar suara Tuhan. Ini hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Tapi hal yang berkaitan dengan jasmani kita cekatan. Ya, sebagai penjual, pedagang gitu ya. Cekatan, merespon orang-orang yang mau membeli. Cepat respon, cepat enak kok. Wah enak tuh di sini ya. Jangan dicuekin. Cekatan, itu perlu banget. Itu siapa bagian siapa? Kita. Kok gini loh, kita tidur, tiba-tiba keren berkata mendadak. Kemudian yang poin ketiga, Daud ini menganalisa, berpikir. Jadi pikirannya perlu dipakai. Mikir apa? Mikir itu adalah mendata, melihat fakta. Karena Daud sasarannya ke dahi, umpan itu sasarannya ke dahi. Tepat sekali sasarannya. Tepat sekali. Dia ditekatan dan dia sasarannya ke dahi. Tepat sekali. Itu caranya bagaimana? Dia berpikir waktu lagi perang dalam keadaan tepat dan begitu genting sekali, dia berpikir mana yang mau diumpan ya, yang mana yang mau diumpan ya. Cuma sekali loh. Langsung kena. Itu dia berpikir. Pikirannya digunakan. Dan itu adalah bagian kita. Pikiranmu dipakai. Jangan malas berpikir. Sebentar putus asa. Nggak mau pikir lagi. Putus asa. Jadi analisa itu, dia beranalisa pikiran supaya umbannya kena sasaran tepat. Tidak. Tapi di dahinya ada ketopong. Itu mau Tuhan. Kenapa di dahi? Anak inilah yang membuat akhirnya nggak bisa apa-apa. Kalau di sini, aduh. Yang tangan kiri kaki. Di sini baju di jantung sudah susah. Di dahi itu yang minimal kena langsung satu. Belum mati. Dipenggal dulu. Yang nantinya memang pakai fasilitas, cuma minjem aja enak ya. Minjem pendangnya Goliat, penggal kepalanya Goliat. Ini dia. Batu dan nama dan umpan. Nama dan batu. Saudara, Tuhan mau menolong. Tuhan mau memberi saudara kemenangan. Kenapa? Karena dia gembala yang baik. Dia membawa kita ke tempat yang penuh padang rumput. Dia datang untuk kita hidup dan hidup berlimpah. Ini bukan karena saudara mau, tapi Tuhan tidak. Saya tidak khotbah dengan membuat mimpi-mimpi. Ini kenyataan, ini sudah Tuhan yang hidup. Tapi yang pertama, belajar benar-benar. Domba itu mental domba itu sudah harus. Jadi pada saat kita sudah jadi anak, Tuhan bisa percaya sama kita. Anak itu dipercaya. Pegang otoritas. Domba enggak, anak dipercaya. Tapi karena dasarnya sudah dengar-dengaran. Jadi Tuhan bisa berikan otoritas. Untuk apa? Kita punya otoritas. Hidup ini kita hadapi masalah. Pasti ada masalah. Tapi kita punya otoritas. Kita selalu menang. Karena itu akan memuliakan. Amin. Tuhan baik juga sama semua yang ikut berikan. Mari kita datang. Dan nyanyikan lagu yang terakhir. Ya, paling
semua. Siapkan diri. Indah. Sungguh indah. Aku punya cerita. Daud, ini kisah Daud. Aku punya cerita. Aku cerita. Ya, yang kita menyebutnya aku punya cerita. Terus ada di. Ya. Kalau ya, ya. Haleluya, haleluya. Di hadapan kami ada kuasa perjamuan. Kau taat kepada Bapa. Kami datang kepadamu, mohon belas kasihan-Mu, supaya kami bisa menerima berkat dari yaitu sebuah ketaatan mahal sekali Tuhan. Itu sesuatu sumber yang dahsyat Bapa. Kami terima kemudahan dalam sehingga kuasa ketaatan itu menyatu dengan kami, bersatu dengan kami sehingga kami taat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit. Jadi
Barui komitmen kita. Barui komitmen kita dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Yang kurang taat kepada suara-Mu, yang kurang taat pada firman-Mu, yang tidak mau dengar-dengaran, ampuni kami Tuhan. Haleluya. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minuman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Inilah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, semua masalah kita bisa diselesaikan. Haleluya. Ini janji dari Tuhan. Haleluya. Ini kuasa penggebalan dari Tuhan. Haleluya. Asal kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami sendiri, ampuni kami. Haleluya. Bersama semua yang kuklaim streaming Tuhan, baik yang sedang ikut maupun nanti yang akan melihat video ini, biar kuasa pengembalaan bekerja pada mereka. Setiap domba-domba-Mu ya Tuhan, haleluya, di mana mereka berada, terjadi kuasa yang dahsyat, mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, karena Tuhan bekerja tanpa fasilitas dunia. Tuhan bekerja dengan ajaib dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semuanya, berkat semua yang hadir dan juga korban-korban yang disampaikan oleh jemaat Tuhan. Demikian juga mereka yang memberi perpuluhan, memberi korban-korban ucapan syukur. Diberkati ya Bapa. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati pemerintah kami. Haleluya, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Semua industri-industri yang sedang dibangun, semua proyek-proyek yang ada di Subang ini, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau sudah mempercayakan kepada Subang untuk memiliki hal-hal yang dahsyat ini Tuhan. Itu sebabnya kepada pemerintah kami, Tuhan berikan kepada mereka hati yang jujur, takut akan Tuhan, semakin dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Baik semua dari aparat kami ya Tuhan, Pemda, polisian, haleluya, dan semua yang ada bersama dengan staf jajarannya dari setiap di kecamatan, di kabupaten, kecamatan, lurah, di kelurahan, dan di semuanya yang ada Tuhan. Terima kasih. Demikian juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Haleluya. Di wilayah-wilayah yang ada Tuhan. Tuhan tolong untuk Indonesia. Untuk Presiden kami dan Wakil Presiden kami yang sangat kami kasihi Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Mari Tuhan jaga lindungi mereka. Beri kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dengan baik. Mengabdi kepada negara ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati para stafnya, berkati juga para menteri yang ada dan stafnya yang ada Tuhan, untuk membantu Presiden sehingga Indonesia bisa maju, pada gubernur yang ada, semua Tuhan, supaya mereka menjadi satu kinerja yang baik. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga KPK, TNI Polri, berikan power kepada mereka Tuhan, sehingga mereka bisa membongkar kasus-kasus besar koruptor, kasus-kasus terorisme, dalang-dalang kerusuhan, dan semua dalang-dalang yang membuat makar di Indonesia ini. Tuhan supaya terbongkar semua. Haleluya. Mafia-mafia, sindikat-sindikat,
kalaupun berkaitan dengan orang-orang besar Indonesia, biar terbongkar semua, karena kesalahan semua harus dihukum. Haleluya. Dan kalau pengadilan Indonesia, karena memang kurang dan lemah, tapi kami percaya kepada pengadilan Tuhan. Tidak luput dari pengadilan Tuhan. Marilah bertindak pengadilan-Mu atas Indonesia, membersihkan, membantu presiden kami, membantu orang-orang yang cinta kepada Tuhan di negeri ini. Haleluya, sehingga semuanya akan takut akan Tuhan. Sebab nama-Mu besar di antara bangsa-bangsa kafir. Biar itu terjadi atas Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan. Tugas PDI, seluruh Indonesia diberkati dengan semua jajaran dari Majelis Pusat. Dan untuk semua jemaat Tuhan yang di sini, yang di mana-mana diberkati, mereka yang sakit disembuhkan dengan sempurna Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan kalau sebentar kami yang ibadah di sini akan kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat di tempat tujuan kami dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan pada hari-hari ibadah yang sudah ditetapkan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan yang di rumah-rumah, Tuhan terus melindungi, menjaga, mengayomi dari segala hal, karena Tuhan adalah penjaga kami. Haleluya, itulah yang dinyatakan oleh kebenaran. Kau akan memberkati setiap kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihi. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian Tuhan Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara. Dari sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Kristus.